prinsip Pak Prabowo itu mestinya harus dianggap teman dong. Oke. Bukan lalu dianggap makar. Artinya orang-orang yang memperjuangkan yang tadi komitmen Prabowo tentang Indonesia itu, dia menjadi bagian dari kelompok Pak Prabowo mestinya. Betul, iya. Jadi kalau orang ngeritik, Anda datanya salah, ya jelaskan aja. Kalau datanya salah, Anda beda persepsi, jelaskan aja bahwa persepsi. Tapi kalau tujuannya ke sini, itu semuanya pasti akan bagus lah. Kalau memang misalnya pemerintah bisa menjelaskan bahwa enggak, kita tidak melenceng dari ini, ya bagus kan gitu. Rakyat melihatnya melenceng, gitu kan? Ya. Nah itu Mas, pandangan Prabowo ya. Indonesia di mata Prabowo tentang demokrasi, hukum, moral, politik dan sebagainya itu ada di buku itu. Ada beberapa yang menarik yang saya bilang, Pak, saya mau tanya itu nanti. Jadi saya catat ada beberapa tiga kata kunci lah Pak dari penjelasan kutipan Pak Mahfud dari buku Pak Prabowo. Satu, komitmen Pak Prabowo pada demokrasi. Yang kedua yang saya catat adalah supremasi hukum. Yang ketiga tentang korupsi tadi, yang klepto dan segala macam. Saya minta Pak Mahfud dulu, based on bacaan Pak Prabowo dan komitmen Pak Prabowo tadi, dengan dia sekarang memerintah Indonesia di bulan ke-18 ini, dalam hal demokrasi, bagaimana di mata Pak Mahfud? Begini, menurut saya demokrasi sekarang lemah dibandingkan masa-masa dulu. Di era Pak Jokowi sekalipun checks and balance antara pemerintah dengan DPR itu masih hidup, saling kritik bisa. Sekarang nggak? Sekarang Anda pernah nggak ngelihat DPR mempersoalkan kebijakan Pak Prabowo? Dulu selalu terjadi itu, dan pemerintahan Pak Jokowi pada waktu itu terbuka gitu, nanggapi. Misalnya Pak Jokowi ingin ada keinginan yang bersifat personal, itu pun dibicarakan dan didiskusikan dulu di sidang kabinet, sehingga kita ngerti cara menjelaskannya, gitu. Nah ini sekarang Anda lihat enggak Menteri bicara mewakili pemerintah tentang sesuatu enggak? Di DPR terjadi RDP tetapi Pak. Iya, di DPR misalnya, kalau dalam bidang pembuatan hukum misalnya, kan sudah ramai sekarang teorinya. Di Indonesia sedang terjadi apa yang disebut autocratic legalism. Di mana hukum itu dibuat hanya untuk mengesahkan kehendak-kehendak saja tanpa pembicaraan yang memadai dengan aspirasi masyarakat, gitu. Coba misalnya ya, checks and balance. DPR juga tidak pernah mempersoalkan keputusan-keputusan presiden yang bersifat spontan, tapi tidak sejalan dengan undang-undang dasar. Yang ribut rakyatnya. Misalnya soal ERT. Ya, agreement reciprocal on trade, perjanjian. Kita kan dirugikan banyak oleh perjanjian itu. Poin-poin perjanjian Rakyat berbicara sudah membahas, tapi DPR tidak pernah mengatakan itu akan dibahas di DPR. Padahal menurut pasal 11 ayat 2, setiap kerjasama atau perjanjian dengan luar negeri ya, yang membebani kehidupan rakyat, membebani APBN, itu harus mendapat persetujuan DPR. Clear. Siapa yang pernah bicara tentang ERT di DPR? Yang bicara orang luar. Pemerintah tidak pernah menyampaikan di DPR. BOP, Board of Peace. Itu juga harus dengan DPR. Itu termasuk kerjasama dengan negara lain. Ini kan menyangkut kehidupan rakyat. Pandangan rakyat tentang bagaimana politik internasional. BOP itu. Kok terus ikut ke situ, DPR-nya diam, rakyatnya ribut. Kenapa DPR tidak membawa suara rakyat itu salah? Sampai Anda bisa menjelaskan. Kenapa salah? Karena pasal 11 ayat 2 juga sama. BOP itu adalah perjanjian internasional yang melibatkan kehidupan masyarakat Indonesia tentang ideologinya, tentang pandangannya dalam geopolitik yang bebas aktif, dan juga tentang uang. Ya kan ada uangnya tuh. 17 triliun. Meskipun penjelasan pemerintah belakangan mengatakan bahwa belum ada komitmen yang tertulis di dalam. Iya, makanya. Kenapa DPR-nya diem? Gitu. Ketika itu diumumkan kok diem. Sampai sekarang kan diem. Gitu. Ada lagi soal mobil yang tiba-tiba mengejutkan kita. Mobil Mahindra. Ya kita dulu bangga ya Pak Prabowo mau bikin mobil sendiri. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, ada pengumuman dari India. Presiden mengimpor 105.000 mobil Mahindra dari India. Nah, industri mobil dalam negeri, kalau cuma kayak gitu Indonesia bisa kok. Iya, Pak. Kalau itu sih kami udah catat itu. Kami punya videonya, Pak. Kami punya. Ada, coba. Pak Mahfud biar lihat. Kami ada videonya yang ketika ramai-ramai tentang Mahindra, lalu pernyataan Pak Prabowo dikeluarkan di media sosial. Ini salah satunya, Pak. Nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat. Ya. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri. Saya sudah siapkan nanti semua beca di seluruh Indonesia harus beca pakai motor listrik.
Ini yang Pak Mahfud pertanyakan antara lain. Iya kan, mobil Mahindra itu kan mestinya persetujuan DPR dulu, iya kan? Apalagi ada janjinya mau buat sendiri. Bahkan salah satu pimpinan DPR mengatakan waktu itu tidak jadi, tapi kemudian sudah ada mobilnya sudah jadi, mobilnya Pak. Sudah datang. Iya. Sudah datang, sekarang Sampai udah begitu. datang. Iya. Ya, terus itu nanti menjadi beban koperasi Merah Putih. Merah Putih apa enggak? Mobil itu harus nyicil lagi dah dari koperasi Merah Putih, dan semua kan harus jelas dari awal. Sebenarnya kan, ya ini masalah. Lalu kemudian sekarang ini semua urusan-urusan penting bagus juga kalau mau dikendalikan oleh negara ya, dihimpun, dikerjakan sendiri oleh negara, sehingga mirip dengan konsep state capitalism ya. State capitalism. Semua Iya. diurus negara. Kemarin juga di Hutan Kayu itu muncul. Iya, ya. Itu kritik itu. MBG yang begitu besar, negara semua yang anukan, ya kan? Mengendalikan ini, menentukan. Koperasi Merah Putih juga konsepnya menurut saya belum jelas juga. Koperasi itu kan sistemnya keanggotaan kalau koperasinya. Iya. Terus anggota koperasi itu yang punya kekayaan yang disimpan di Merah Putih itu orang per orang atau kepala desa atau siapa misalnya, kan harus jelas juga. Karena kalau koperasi kan sumbangan orang, sumbangan dari bawah, bukan di drop lalu nggak jelas siapa pemiliknya. Itu diurus lagi oleh negara. Sekolah rakyat diurus negara. Apakah itu bagus? Bagus. Ya, karena itu kan sebenarnya pilihan pemerintahan, Pak. Bagus. Mau pakai model state capitalism atau yang lain. Di Cina bagus. dipakai, di Singapura dipakai. Bagus. Di beberapa tempat. Tetapi pengawasannya nggak ada. Anda lihat MBG itu, kacau balau gitu dibilang bagus. Lemah dalam hal pengawasannya. Kacau balau begitu dibilang bagus. Ada sekian tempat orang mabuk massal gitu ya. Itu kan hanya kecil, bukan begitu dong. Gitu. Itu kan bukan insiden sebenarnya. Kalau terjadi di mana-mana dan berulang. Nah, sama koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, Satgas PKH misalnya bagus. Apa enggak bagus tuh Satgas penertiban kawasan bagus, karena selama ini menangkap orang-orang yang korup. Menangkap orang koruptor. Tapi pengawasannya gimana? Karena saya dengar sesudah diambil itu oleh PKH, ada yang dikembalikan lagi dengan nego. Benar apa enggak nih? Nah, kalau tidak benar, dikelolanya siapa sekarang? Kan sekarang terus berjalan. Sementara yang lama yang suruh ngurus lagi, sehingga sama aja kan. Karena soal kompetensi nggak bisa dikelola sehingga diserahkan kembali. Gitu, ada dugaan begitu ya. Bagus dong, PKH itu bagus sekali gitu. Tapi pengawasannya saya kira harus diperbaiki. Kan hanya itu kritik kita. Tolong dong perbaiki MBG, tolong Koperasi Merah Putih diperjelas. Kita tidak menolak, itu pilihan politik orang yang menang pemilu. Tetapi pengawasan harus ketat dong. Seperti kata Pak Prabowo, ada 3 prinsip kan. Strateginya benar, pemerintahnya bersih. Kan gitu kan? Itu komitmen di buku itu ya? Itu di awal buku. Apa sudah sesuai dengan 3 syarat pemerintahan yang bagus, demokrat? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, teman-teman langsung saja saya mulai membacakan dari komentar yang pertama. Justru pengkritik orang yang peduli harus dirangkul, diundang, lalu didengarkan. Justru penjilat itu nggak guna. Ayo, let call Teddy nganar-nganarnya aja, mumpung masih punya jabatan dan masih dipercaya presiden. Selanjutnya, selamat berjuang Pak Mahfud, selama Anda objektif dan tidak tendensius dan bukan karena kebencian seperti waktu menjadi cawapres itu, langkah Anda lebih dekat ke Raja Jawa. Mudah-mudahan Anda bisa menjadi wakilnya Gibran. Kemudian dari Sugandaba mengatakan, si bocil ini manusia sok jagoan. Gak nyadar masih minim pengalaman, yang begini jadi sekap di rezim ini, malah ucapan jadi blunder, jadi cemooh, dan caci maki publik memalukan, jadi ucapannya amat membanggongkan. Kemudian dari Krisna mengatakan, bagaimana DPR bisa ngebacot sementara yang jadi presiden otomatis koalisi yang menang di parlemen. Selanjutnya, pengawasannya harus diperhatikan, tapi kalaupun ada MBG, lebih baik diberikan saja uangnya. Jadi nggak perlu dapur, motor, sunatan-sunatan uang berbagai pihak. Selanjutnya, namanya DPR sudah sulit dipercaya lagi, sudah jadi koalisi, jadi saling tutup.
Dari Sindra Riala mengatakan Prabowo ini kalau boleh dikatakan sok dan pongah dari dulu kelihatan seperti itu, tapi tidak ada satupun kehebatan dia. Masa iya si Teddy diangkat jadi pejabat yang tidak punya kapasitas apa-apa? Seharusnya yang coblos Prabowo tanggung jawab dengan hasilnya. Waktu kampanyenya mau nyatanya borong Mahinda omon-omon, itulah kalau negara diurus si tua yang dikelilingin bocil-bocil. Seterusnya dikritik malah nuduh makar dibayar pemecah belah, terorisme, pro asing, pemecah belah, makin hancur demokrasi di negeri ini. Sehat selalu Pak, cerahkan terus negeri ini. Nah teman-teman, kemudian dari Batro Katong mengatakan, hai Mahfud, kau ini rakyat, sebagian rakyat yang lebih banyak menyetujui program Prabowo, setuju dengan pendapat Pak Mahfud. Nah kemudian kementerian tidak bisa berbuat apa-apa karena semua kementerian fokus ngurus MBG dan semua instruksi terpusat dari negara atau pemerintah. Mudah-mudahan Prof masih konsisten mengkritik pemerintah karena suara rakyat bisa tidak bakal didengar sementara DPR telah satu kapal semua dengan mereka di pemerintahan. Nah, selanjutnya kritik bisa jadi kontrol sosial tapi aksi nyata dan stabilitas tetap yang utama buat publik. Dari uraian Prof, secara tidak langsung memang enak zamanku, kata Pak Jokowi. Cepat naik cepat jatuh tidak lama dan akan menjadi incaran korupsinya. Nah kemudian seingat aku yang sering ikut komen, Pak Mahfud dulu berkata bermasalah sekarang pemerintah tegas, Pak Mahfud komen lagi. Semangat pemerintah buat perubahan positif, enggak setengah-setengah. Ya, begitulah kalau pemerintahan Tentara Republik Indonesia tidak kompak dengan pemerintahan tentara dan tidak pada dengan kepemimpinan sipil, maka mau disia-siakan reformasi yang dibangun dengan air mata dan darah 1998. Kemudian bingung kenapa orang sekelas Pak Mahfud nggak dikasih jabatan seperti menteri senior atau Menko. Prabowo nggak bisa lihat orang sebagus Pak Mahfud malah nggak mau dikasih masuk kabinet. Ini kehendak rakyat. Soalnya sebelum Pak Prabowo lengser 2029, Teddy dan Jenderal yang kerjanya cuma di balik meja, kasihan seniornya yang di lapangan dan di hutan Papua. Selanjutnya, pejabat sekarang enggak tahu malu pada rakyatnya, padahal rakyatlah yang memfasilitasinya dari mulai gaji. Saya pikir kemarin sudah hilang jati diri, saya rasa sekarang beliau telah kembali. Tetap lantang, yang salah tetap katakan salah, dan yang benar katakan juga benar demi majunya Indonesia. Selanjutnya, ini tanggung jawab negara harus menyediakan lapangan kerja. Kalau nggak bisa ya mundur aja biar diganti yang mampu. Presiden sudah mengatakan siap menerima kritikan untuk bisa diperbaiki. Justru Presiden masih enjoy tapi bawahan dan timnya cengeng. Kebijakan yang tindakan pemerintah nggak pernah lepas dari tujuan utama, kebaikan masyarakat. Hukum tidak perlu disupremasi, yang perlu disupremasi akal sehat dan hati nurani. Kemudian wajarnya kritik buat kontrol masyarakat, tapi pembangunan nyata dan keamanan tetap harus dipegang. Selanjutnya, pada saat Anda menjabat nggak ada yang luar biasa. Jangan jual-jual nama baik rakyat. Kelompok anti-hati provokator berkedok pengamat, namanya juga anak yang baru gede dalam politik, ya wajarlah dia sok keras dan sok jago. Nah teman-teman, dari Jeffrey Zaki mengatakan
Pemerintah tidak sekedar bicara, sebagian program mungkin dianggap belum sesuai harapan, tapi ini baru dimulai. Kita harus tetap percayakan sepenuhnya terhadap pemerintahan berjalan. Kerja pemerintah makin terasa manfaatnya di lingkungan sekitar. Daun jatuh tak jauh dari pohonnya, Memorial 98 Mawar berduri. Jabatan cuman titipan, jangan sok-sokan. Langkah nyata, pemerintah bikin hidup masyarakat lebih gampang dan terarah. Upaya pemerintah terus menjaga warga supaya tetap aman dan sejahtera. Nah, selanjutnya dari Ares Setiawati mengatakan Teddy garda terdepan presiden. Sekarang Teddy mulai digoncang setelah gagal menggoncang Jokowi dengan ijazah palsu. Selanjutnya, setinggi apapun jabatan, jam terbang itu nggak pernah bisa diabaikan. Makanya jangan sombong dan sok puasalah. Nah, teman-teman, itu adalah komentar atau tanggapan dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Nah, jika teman-teman memiliki tanggapan yang lain, mari ditinggalkan di kolom komentar. Salam hangat NKRI harga mati.